ini apa pembekalan dari Pak On dan Pak Hoki sebelum teman-teman mengikut training dari Ericsson. Nah, untuk yang gelombang ketiga ini, sekedar informasi buat Pak On dan Pak Hoki, ini timnya dicampur antara yang udah senior dan yang junior. Yang senior ini dia udah punya pengalaman kerja di dunia telco. Jadi nanti bisa ngebimbing adik-adiknya yang baru lulus SMK. Untuk mempersingkat waktu, enggak Pak Ono langsung aja di teman-temannya bisa di coaching gitu Pak, ya tambah semangat. Terima kasih. Ngomong apa ya bingung saya teh. Ini Pak Oki, mic-nya belum dibuka mic-nya. Oh iya, saya belum dibuka, malah lupa. Ya silakan Kang Ono, seperti yang bulan lalu aja kan, kasih pemahaman gimana, memberi semangat, kasih sharing. Yang lalu ada Michael siapa itu ya kan. Bagaimana intinya kan kita bukan cuma kerja ya, attitude yang penting dijaga, kemudian kembangkan, karena di sini kan kita bukan cuma kerja, tadi memang diberi wawasan kan, dibangun Oke, kecerdasannya gitu. Kang Ono bisa saya itu. kasih contoh aja ya langsung. Ya Tadi boleh. ada Michael Takeuchi. Ini saya share screen aja lah. Eh, jadi ini contoh contoh keren dari anak-anak SMK. Kita bisa lihat, mungkin Anda bisa cari Michael Takeuchi. Umurnya nggak akan beda jauh dengan Anda kalau kita lihat mukanya. Nah ini mukanya dia. Masih muda. eh Dia sekarang lagi S1 di BINUS, belum selesai dalam proses. Terus dia itu juara satu mikrotik dan sekarang sudah mainnya di SP segala macam. Jadi dia udah keren banget sih. Yang Michaelnya yang ini ya. Kalau yang bawah ini Michael juga, tapi Michael Takeuchi yang orang Jepang beneran. Dia orang Jepang juga, keturunan Jepang dari Indonesia. Oke, itu contoh yang real. Michael Takeuchi. Contoh yang lain yang mungkin Anda bisa lihat adalah Artaf. Siapa namanya, Dang? Arifal Dwi Sentosa. Arifal Arifal Dwi Sentosa. Dwi Sentosa. Nah, ini dia Arifal Dwi Nah, Sentosa. eh Dia itu SMK juga. Waktu itu kalau nggak salah terakhir SMK. 4. Orang sekarang terakhirnya udah S3 sih sekarang. Jadi Arifal itu Sosa ketemu saya waktu itu masih SMP Ya. dan dia bikin antivirus namanya antivirus Artaf. Artaf. Arifal antivirus lah. Sekarang udah jadi kayak gini ya. Kayaknya bukan yang ini deh. Oh ini dia. Artaf antivirus. Ini iklan bentuknya. Nah, dia itu SMK, orang tuanya adalah jualan pulsa. Kemudian pelan-pelan dia S1, terus S2 dan S3-nya di Cina kalau nggak salah terakhir. Dan sekarang terakhir dia jadi dosen di ITB, setahu saya. Jadi ini contoh-contoh yang mungkin keren yang mungkin Anda bisa lihat. Untuk Anda-Anda yang kerja, ini pengalaman saya sama teman-teman Diskominfo ya. Ini ada Diskominfo, Diskominfo Tangsel, Tangerang Selatan. Saya bergaulnya sama anak-anak yang tukang naik tower sih. Jadi di Diskominfo kebetulan saya nongkrongnya sama mereka yang naik tower. Di Diskominfo itu nyambungin kelurahan sama kecamatan dan pakai wifi dan mereka ngasih gratis. Nah, kalau lagi ngobrol sama mereka, selain naik tower, akibat dari naik tower itu mereka jadi kerasa bahwa ada ilmu lain selain naik tower yang mungkin dia perlu belajar. Wah ini udah ada raise hand aja. Ini mau dijawab dulu atau gimana sambil ada raise hand nggak apa-apa ya dijawab dulu ya. Kalau ada pertanyaan bisa pakai ini sih, pakai chatting. Coba saya monitoring chatting deh. Saya akan monitor chatting. Kalau ada pertanyaan silahkan ditaruh di chat ya. Oke. Oke, saya share screen lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat. Kalau Anda lihat apa kotak hitam di samping itu saya lagi monitoring chat. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan di chat.
Nah, saya akan cerita dikit teman-teman yang naik tower ini, kemudian apa yang terjadi dengan mereka adalah karena mereka biasa naik tower, pasang radio segala macam, kerasa banget bahwa mereka perlu tahu bagaimana cara cara mengarahkan antena dan sebagainya. Nah, di teman-teman yang naik tower ini di Tangerang Selatan, akhirnya saya ajarin mereka bagaimana cara mengarahkan antena dan sebagainya. Dan ilmu ngarahin antena ini lumayan ilmu gaib. Cuman kita bisa dibantu banget dengan beberapa aplikasi. Aplikasi yang sering saya pakai dan sering saya ajarkan mereka ada dua. Satu adalah mungkin masuk di sini aja ya. Link ui.com. Satu link ui.com. Itu kebetulan kalau di Tangerang Selatan kita makainya wifi yang diarahin bukan seluler, jadi kita ngarahin antena wifi. Satu lagi adalah kebetulan mereka juga sering bantuin polisi, ada mitra di kepolisian di polsek dan sebagainya, ada mitra dan mereka biasanya masang repeater dan sebagainya di mitra. Dan ini software yang dipakai adalah VE2 DBE, ini free sih sebenarnya, VE2 DBE. Nah, nanti ini kita bisa masang towernya di mana dan sebagainya. Cuman paling gampang yang ini dulu. Ini free, tapi ini buat mainan wifi jarak jauh biasanya. Nah, contoh misalnya, jadi tekniknya misalnya gini. Ini contoh sederhana aja ya. Saya masuk ke Google Map, saya akan bikin sambungan dari Pus Pemkot Tangsel, Tangerang Selatan. Ini balai kotanya, di sini di balai kotanya. Oke, saya butuh koordinatnya dia, saya masukin koordinatnya. Kemudian kita masukin koordinatnya di add point to point misalnya. Nah, ini saya akan bikin sambungan point to point. Oke. Mam di mana? Jadi itu doang. Add point to point. Ini kenapa kagak mau nih? Nah, wah ini langsung keluar. Ini harus saya lihat dulu nih. Kenapa? Oh. Ini linknya. Oh, di bawah sini. Pantas ketutupan. Saya bingung nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan di bawah sini linknya. Nah, ini kelihatan. Nah, kita bisa masukin koordinat lokasinya, bisa kita masukin sini. Nih. Kita tergantung mau nyambung kemana. Nih. Oke, kita sambungin. Ini tempat di Tangselnya. Saya akan coba kecilin. Oke, ini nyambungnya jauh nih. Kemana saya sambunginnya? Oh, ke Jakarta Kota. Tergantung kita mau nyambung kemana. Misalnya kita nyambunginnya ke pantai di utara ya. Nih, bisa nyambung, jangan khawatir. Sampai pantai di utara. Dan kita bisa lihat langsung. Ini antenanya rada gede kebetulan. Ini air fiber. Kecepatannya bisa sekitar, ini dapat kecepatan 657 Mbps dari Tangsel sampai pantai di Jakarta, sampai pantai di utara ini dengan jarak 34,6 km. Jadi kita bisa mainan kayak gini, jaraknya bisa jauh, kecepatannya bisa sampai ratusan Mbps. Kalau kita arahin ke arah Serang, nggak tahu bisa nyambung apa kagak nih. Udah nggak nyambung di Serang soalnya bumi itu bulat, ini kelihatan bumi bulat. Kalau ke Balaraja masih bisa nyambung, kecepatannya 600-an, jarak 30 km masih bisa nyambung. Kalau kita jauhin lagi dikit, udah mulai nggak nyambung, udah mulai susah nyambungnya. Jadi jarak-jarak 30 km-an masih bisa nyambung, oke. Jadi dengan cara ini kita bisa ngerancang jarak jauh. Kisah sukses yang paling kerennya adalah teman-teman di Manado. Mereka nyambungin sekitar 150 km. Saya coba lihat ada nggak ya dokumennya, tapi bisa lihat di sinilah. Ini saya pindahin ke Manado ntar ya, coba saya akan pindahin ke Manado. Ini Manado. Saya pengen lihat koordinatnya aja. Koordinatnya dari sini kita akan coba sambungin dari Manado ke ini ya, ke mana sih namanya, ke Ternate. Jadi caranya cuma gini aja. Saya akan masukin koordinatnya Manado di sini. Oke. Ini koordinat Manado di sini. Sekarang saya akan nyambungin koordinatnya. Coba. Ini saya kecilin dulu. Ini ngalangin susah banget.
Nah, ini ada pulau di tengah sini. Saya akan maju island. Ini saya akan coba lihat koordinatnya. Jadi cara mainnya kira-kira kayak gini. Ntar koordinatnya mana nih? Oke. Koordinatnya ini clipboard. Sekarang saya coba masukin ke sini. Ini saya rubah koordinatnya ke yang situ. Oke. Nah, ini mulai bisa nyambung. Ini tidak ada halangan. Tinggal kita atur aja posisinya di sebelah mana. Saya akan zoom in. Nih, saya akan pindahin ke titik sebelah sini supaya kebuka ke arah sana. Nah, ini agak kurang tinggi rupanya. Saya harus coba zoom in lagi, cari posisi yang lebih tinggi lagi. Nah, ini harus saya posisinya taruh di sebelah sini. Nah, dia udah nyambung sekarang. Kecepatannya 219 Mbps, 200-an mega pada jarak 135 km. Dan udah gitu dari sini biasanya teman-teman akan nyambungin lagi ke Halmahera atau Ternate, dan itu sudah dilakukan hari ini, dan itu adalah sambungan terpanjang yang ada di Indonesia. Mereka pakai air fiber dengan kecepatan sekitar 200 Mbps antara sebenarnya bukan Manado sih, Bitung sampai ke Halmahera. Jadi ilmu-ilmu kayak gini biasanya akan dicari sama Anda-anda yang kerjanya naik tower, kemudian nanti mulai belajar seperti ini, karena nanti ilmu yang selanjutnya adalah mulai seperti ini dan mulai ngerancang jaringan radio jarak jauh. Sesudah ini biasanya pasti akan tertarik ke arah fiber optik, nanti pindah ke fiber optik biasanya. Jadi kira-kira arah karirnya kira-kira kayak gitu. Cuman kalau bisa tetap belajar, karena pada saat Anda belajar pasti bisa keren banget sih urusannya. Kira-kira itu yang paling mendasar yang pengen saya sampaikan. Kalau ada apa-apa silahkan saya ditanyain, dan kalau pengen belajar sampai S1 di sini ada kuliah-kuliah yang free di opencourse.itts.acid. Ini free, Anda bisa akses, bisa bikin account gratis, dan nanti ini kelihatan ada beberapa orang yang lagi ngerjain kuliah di situ. Ada jaringan komputer, cyber security, data engineering, Internet of Things dan sebagainya. Silahkan dikerjakan, dan kalau Anda bisa lulus di sini, keluar sertifikat gratis juga. Nanti kalau daftar sebagai mahasiswa bisa ditransfer jadi kredit untuk jadi sarjana. Gitu kira-kira. Jadi poin gedenya kira-kira itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan Anda bisa sukses semua di kedepannya. Sekian dulu dari saya kembalikan pada Pak Dadang atau Pak Hoki, silahkan. Dadang dulu ya, silakan kan Dadang. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanya ke Pak Ono? Bisa lewat dikirim message ya? Di chat atau boleh. Atau mau langsung Pak Hoki dulu nanti? Ya, kalau boleh di chat dulu boleh, atau saya lanjut juga boleh. Lanjut sambil. Boleh Pak Hoki aja dulu Pak. Lanjut Pak Hoki aja dulu. Ya, saya bantu share ya. Tapi pertama tentu saya ngucapin terima kasih nih Kang Ono sudah memberikan gambar motivasi untuk membantu semangat teman-teman. Udah keluar ya gambarnya? Belum. Dalam udah. Belum. Iya, ada gambar gue. Nah, iya. Udah keluar ya? Ya, ini tentu acara besok. Saya sebagai keynote speak, ya kan, ada Kang Ono menjadi pembicara, Kang Dadang akan jadi moderator ya. Ini acara kita besok tentu melibatkan teman-teman ya, artinya nama teman-teman lah, karena nanti dilibatkan itu ada penandatanganan MOU antara PT Rehan dengan SMK, ada Kawali ya kan, ada Panjalu, ada Raja Palo ya. Dengan Raja Pola, dan juga dengan Ericsson dan Nokia. Tentu ini merupakan langkah awal ya, jadi kenapa diberikan pembekalan juga dari Kang Ono tadi, tentu dengan di bidang ilmunya ya, ilmu yang kita tahu Pak Ono sebagai pakar hukum, kalau dari saya mungkin dari sisi bisnisnya, sambil memberikan pemaparan juga tentang apa yang bisa dikerjakan. Jadi tentu dengan adanya Kang Dadang ini menjembatani semua kebutuhan ya, artinya kebutuhan di industrinya, dari Kang Ono memberikan ilmunya, dari saya mungkin dari sisi bisnisnya. Jadi ini benar-benar sesuatu yang menarik. Mungkin saya juga lanjutkan bahwa kita memang mengacu pada yang perlu kita sampaikan, bahwa kita harus menyadari kemampuan diri dari orang lain agar dapat bersinergi melengkapi satu dengan yang lainnya dalam lingkup yang lebih dari kecil ke besar ya. Memang ini konsep pentahelix yang menggabungkan. Jadi saya bersyukur Pak Ono juga nanti akan bergabung menjadi pengurus di Aptiknas ya, nanti ada kolaborasi. Jadi dari akademisinya, ada bisnisnya, ada nanti
community-nya dan sebagainya. Ini merupakan cita-cita, artinya kita digabungkan. Tentu ini adalah perjuangan perjalanan dari awal ya, dari Kang Ono juga, ada Kang Dadang, jadi kita bersatu dan teman-teman bisa menjalin kerjasama tersebut. Dan saya sendiri menceritakan sedikit tentang memang saya banyak sekali bergerak di organisasi, justru ini menjadi potensi kita bisa melakukan kolaborasi semua pihak ya. Ini merupakan potensi-potensi yang supaya teman-teman, adik-adik yang mau bergabung nanti menjaga ya, artinya potensi yang ini bisa kita kembangkan karena banyak sekali dari bisnisnya, dari kemudian saya ada di bidang wartawan, ada di lawyer karena banyak kasus-kasus hukum ya, ada juga LSP-nya, SDM TIK, sumber daya M-nya sumber daya mandiri ya, teknologi, informasi, dan K-nya tuh kreatif karena kita banyak orang-orang yang kreatif di bidang animasi dan sebagainya. Merupakan potensi-potensi yang bisa kita kembangkan bersama. Buat gambaran saja bahwa Aptiknas memang baru ya, sebelumnya ada Apomindo sejak tahun 91, jadi udah 31 tahun, jadi memang organisasi yang sangat besar dan jaringannya cukup banyak, ada di 29 DPD ya, dan 2.000 member, ini potensi-potensi, makanya saya berharap tadi bekerja juga tetap belajar karena kita ingin mendidik, karena potensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi ini sangat besar, dan kita beruntung ada orang-orang seperti Kang Ono, Kang Dadang yang mau menjembatani, kan nggak bisa kalau nggak ada Kang Ono, Kang Dadang nggak ketemu nih kita untuk menjalin kerjasama ini. Kemudian memang di Aptiknas ada 5 fokus di Aptiknas apa nih, Dak? Saya lagi bicara dulu nanti aja. Ada digital talentnya, ada cyber security, nanti Kang Ono menjadi salah satu ketum tentu di bidang cyber security-nya nanti Pak Kang Ono nih. Ada smart city, ada industri 4.0 dan ada marketplace-nya. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan. Sebelumnya memang ada kegiatan yang Making Indonesia 4.0 Conference, menyediakan industri Indonesia di era 4.0 ya. Dulu ini dari tahunnya itu udah dari 2018. Menteri Pak Hartarto masih Erlangga Hartarto masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Jadi ini kita sudah lama, dari 2018 sudah memang rencananya Making Indonesia 4.0. Kemudian juga kegiatan-kegiatan dengan Pak Sandiaga Uno, waktu itu belum menjadi Menteri Pariwisata ya, tapi mereka juga Sandiaga Uno mendorong untuk milenial menjadi pengusaha. Jadi mungkin pertama memang bekerja, tapi tentu terbuka menjadi pengusaha. Juga jangan maksain juga jadi pengusaha. Yang penting jadi profesional, memang di bidangnya masing-masing. Kita memang dibagi kemampuan-kemampuan kita di bidangnya, nggak usah ngoyo lah, tapi peluang-peluang itu kita bukakan sebesar-besarnya. Seperti contohnya Kang Dadang sekarang udah jadi pengusaha ya, dari tadinya memang berjuang terus di lapangan seperti itu. Dan ini aktivitas juga di tahun 2020 dengan pihak Taiwan, waktu itu juga ada Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat ya. Ini kita secara Zoom ya, jadi meskipun pandemik ya kita jalan terus gitu, memang seperti itu. Kemudian juga dengan Pak Ganjar ya, tentu juga hybrid ya, sebagian memang melalui online karena masa pandemik. Lanjut juga Pak Ganjar sampai 2 kali ya, beliau tentu sangat peduli dengan bidang cyber, tentang smart city ya, tentu berkenaan dengan teknologi di bidang internet yang digeluti Kang Ono dan beberapa kali mendapatkan penghargaan gitu. Terus kemudian berlanjut juga event cerdas ini sangat banyak sekali, sangat aktif, nanti bisa di-shoot juga di event cerdas. Memang kita ingin mencerdaskan anak-anak negeri ini karena di bidang teknologi informasi kita harus cerdas, bukan hanya kerja keras ya, tapi juga kerja cerdas. Kemudian kita juga ada web untuk mengumpulkan portal web untuk mengumpulkan produk-produk dalam negeri ya. Jadi di apps ID, Aptiknas ID ini untuk mengumpulkan produk-produk anak bangsa. Jadi beberapa memang ada produk-produknya kita kumpulkan menjadi sebuah kekuatan karena kita harus bangga dengan produk-produk di Indonesia yang memang kita butuhkan untuk kemandirian. Di Masa Data juga ada platform, memang agak sulit ya untuk mempenetrasi produk-produk lokal, tapi tetap kita berusaha berjuang. Nah teman-teman ini yang memang tadi bisa manjat, bisa nanti gunakanlah teknologi-teknologi yang memang mumpuni, tapi menggunakan teknologi dari anak bangsa. Kemudian di Aptiknas juga mendirikan lembaga sertifikasi di bidang tadi yang saya sampaikan, SDMTIK, dan mempunyai lisensi dari BNSP. Ini memang benar-benar terlisensi, dan kita nantinya para pribadi-pribadinya itu menjadi profesinya mempunyai sertifikasi dari bidang dari LSP, SDM, TIK-nya. Sebelumnya juga pernah tenaga kerja BRI Corporate aja University terima sertifikat kompetensi dari LSP, SDM, TIK yang melalui BNSP.
Juga selain itu, tadi yang saya sampaikan kita juga ada di media ya, kita satu-satunya yang mendirikan lembaga sertifikasi di bidang pers. Sampai saat ini hanya di Indonesia baru kami yang ada di LSP Pers Indonesia, bahkan Dewan Pers pun belum punya. Jadi ini sebuah kebanggaan juga. Tujuannya tentu tadi ya mencerdaskan juga kompetensi juga untuk para pers yang mungkin dalam tanda petik sering dikatakan media abal-abal, padahal ya kita tidak abal-abal karena kita memiliki sertifikasi di kompetensi. Berlanjut juga LSP Pers Indonesia juga kita sedang proses untuk mendapatkan lisensi dari BNSP. Kita juga sales, kadang-kadang orang juga malu ya jabatannya kok sales dan sebagainya, padahal itu sales juga dibutuhkan memang di bidang sales. Jadi backgroundnya Kang Dadang juga gitu, awalnya juga jadi sales ya, jadi pengusaha juga mesti punya jiwa sales ya, dan ini juga kita sedang mendirikan berproses untuk mendapatkan lisensi. Kegiatan-kegiatan ya mau tidak mau memang kita harus juga mendukung produk-produk dukung pemerintah memberdayakan produk dalam negeri seperti tadi saya sampaikan ya. Tentu beberapa kementerian kita harus dekat juga untuk menyampaikan regulasi-regulasi yang mendukung industri Indonesia. Kegiatan Aptiknas juga tentu mendukung untuk yang berkaitan dengan smart city karena kita butuh, kembali lagi, smart city bukan hanya city-nya yang smart tapi manusianya, orangnya, SDM-nya yang menjadi smart karena kita butuhkan manusia-manusia yang smart seperti itu. Dan belum lama memang Aptiknas juga diberikan penghargaan bahwa sebagai organisasi yang juga mendukung menuju smart city di Indonesia. Itu juga merupakan kebanggaan kita. Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri juga mengunjungi pameran stand di Aptiknas di pameran yang beberapa waktu yang lalu. Kemudian di Solo juga ada Indo Smart City bekerjasama dengan Apexi ya, Asosiasi Pemerintah Kota ini. Pada saat itu memang saya berhalangan dan diwakili oleh Pak Pangki selaku Ketua DPD DKI Jakarta pada saat itu ya, masih tanggal 13 Oktober, tapi sejak 26 sudah menjabat sebagai Sekjen. Memang Pak Pangki juga aktif dan menjadi pembicara di berbagai kesempatan. Hari ini juga sedang berada di Semarang untuk kegiatan-kegiatan ICT juga. Dan yang menarik juga ini yang tentang soft launching Cyber Security Connect ya di tahun 2022 ini di bulan Mei di Grand Capitol Ballroom di Manhattan Hotel. Ini juga kebanggaan kita, dan berlanjut juga bikin webinarnya untuk menuju ke acara tanggal 26, 20, 27 Oktober ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan ini memang menuju, dan pada saat itu 26-27 pembukaannya, dan merupakan kebanggaan juga buat kami di Aptiknas karena kegiatan-kegiatan ini menjadi barometer untuk mengenai cyber security di Indonesia. Ini kegiatan-kegiatan juga, dan besok yang akan ada acara Indobuildtech, ini juga event yang cukup besar di BSD ICE ya. BSD ICE ini benar-benar tempat pameran yang sangat besar. Rencananya pameran akan dibuka oleh Komisi 5 DPR RI ya, kemudian juga ada Menteri PUPR dan juga Kepala LKPP termasuk Bupati Tangerang. Ini juga kegiatan yang kita akan hadiri, dan ini kegiatan yang baru lalu juga tanggal 26 saya terpilih kembali dengan Pak Pangki, dan terima kasih Pak Ono juga menjadi pengurus nanti. Kemudian nanti paling lambat 30 hari akan diumumkan, tentu juga Kang Dadan menjadi pengurus juga. Hal lain tentang tadi yang saya sampaikan mengenai pemberitaan-pemberitaan, saya juga punya media, tadinya awalnya hanya Biskom, sekarang ada guetilang.com ya, kerjasama untuk portal jurnalisme untuk jurnalis para warga untuk pemberitaan secara terkontrol ya, nanti karena disertifikasi, dan ini kerjasamanya dengan pihak Aptiknas. Jadi merupakan yang menarik karena kerjasama untuk bidang nanti pemberitaan ke bidang keamanan, ketertiban, pelanggaran, ke bidang kejahatan, ekonomi dan sebagainya. Ini merupakan bentuk-bentuk memang kita untuk kontrol, karena memang kita butuh ya informasi-informasi pemberitaan yang secara benar dan bukan hoax. Dan kita juga ada warkop digital ya, ini juga menarik nanti, makanya di berbagai daerah juga kita rencananya ada warung kopi digital ya, nanti orang dipintarkan di sana ya kan, artinya bisa tempat nongkrong juga, ada wifi-nya dan sebagainya. Nanti tentu sangat dibutuhkan nih kepandaian, kecerdasan teman-teman. Tadi mungkin tariknya fiber optik, nantinya juga nanti butuh juga wireless dan sebagainya. Nah nanti di tempat itu akan ada tempat pembelajaran digital, ruang diskusi digital, inventory digital, pemasaran digital ya kan, transaksi digital, pembayaran digital, pengiriman digital, bursa kerja digital dan sebagainya. Tentu ini merupakan kebanggaan kita, dan digabungkan dengan tadi Cyber Academy, pembelajaran juga melalui online bisa, lembaga sertifikasi di pers ya kan, kita ada workshop digitalnya.
dan ini merupakan kebanggaan kita dan memang kita bekerja sama juga dengan Babin Kaptipnas. Nah, secara ekosistem juga sudah tertata mata rantainya warkop digital. Jadi ini juga potensi nanti bisa disampaikan kepada keluarganya mungkin nanti untuk membangun warkop digital di berbagai daerah. Selanjutnya tentu ya Aptiknas juga melakukan transformasi digital di desa-desa. Ini saya turun ke desa bersama Kang Dadang ya. Beruntung ada Kang Dadang. Mungkin saya datang sekali kalau Kang Dadang memang di sana terus ya untuk membangun jaringan internet di daerah. Nah yang ini juga menarik, kemarin belum lama ada Kang Ono ya, PT Rehan dan Kang Ono menyelenggarakan Ono Center, menyelenggarakan IT Camp 8 dan 9 yang lalu. Ini juga potensi-potensi menggali potensi-potensi yang ada dan mencerdaskan para anak bangsa dengan biaya yang sangat murah. Inilah perjuangan Kang Ono yang patut kita hargai, kita banggakan karena dari situlah artinya anak bangsa yang mungkin punya keterbatasan dana bisa tetap menjadi cerdas di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ini Dadang juga turun ya ke SMK Raja Pola ya. Ini juga bukan hanya ke sini, tentu ke beberapa SMK, tapi ini yang ada fotonya. Yang lain makanya kalau ada Kang Dadang datang banyaklah foto-foto terus kirim ke saya ya. Nah ini yang lalu pembekalan calon pekerja proyek Nokia dan Ericsson disampaikan saya dan Kang Ono, tentu kita butuh ya ini kombinasi semua pihak dengan adanya Kang Ono, Kang Dadang dan saya, tentu ini menjadi lengkap dan tentu dengan adanya adik-adik yang nanti berjuang juga untuk bekerja menaik tower yang mungkin tadinya tidak dilirik orang, padahal sekarang menjadi dilirik dan Ericsson dan Nokia mengambil kesempatan ini dan mereka juga nggak mengira kita bisa menjalankan ini dengan bergerak sangat cepat. Nah yang paling penting selalu saya sampaikan konsep mengubah perilaku agar berkarakter positif. Jadi kita harus dari isi hati kita ya, dari tekad kita dari iman, dari diri kita itu, dari hati, kemudian dengan kepikiran, keputusan, mengambil keputusan, kemudian sikap, kata-kata. Jadi tolong jaga kata-katanya kalau kita sudah bersama-sama di bagian dari Raihan ini kita belajar bersikap berkata-kata untuk selalu berkarakter positif. Kemudian juga tentu berdisiplin, planning dan take action, bukan hanya diam. Nah inilah action yang kita lakukan hari ini. Kita membekalan, besok nanti ada masuk pelatihan pendidikan dari Sony Ericsson dan kita bertekun fokus berulang-ulang membangkitkan menjadi sebuah habit berkarakter positif. Tolong dijaga. Kemarin juga saya sampaikan pada saat bekerja nanti tolong ya manjat-manjat itu kalau tidak belum izin tidak foto-foto ya, naik tower foto-foto buat gaya-gaya itu tolong disampaikan, terutama yang sudah senior dilarang, tapi sekali-sekali untuk foto dokumentasi oke, tapi dengan izin karena banyak produk-produk orang yang tidak bisa kita main foto, kita share itu. Jangan ya, gini kita bekerja secara profesional, kita aturin ya, mengikuti aturan. Kemudian juga mohon maaf misalnya mau kebelet, mau buang air kecil dan sebagainya, nggak bisa itu sembarangan ya. Kita harus sebelum ke tempat itu ya beres dulu, mau buang air kecil, buang air besar ya beres dulu, isi sarapan dulu, jangan sampai nanti lemas dan sebagainya. Jadi tolong dijaga, berpikir dan semua mengikuti bagaimana kita menuju menjadi berkarakter positif. Jadi ini sangat penting sekali untuk disampaikan dan jadi para yang lebih senior memberi pemahaman hal-hal yang bertindak seperti itu karena kita menjadi bagian menjaga nama baik PT RTP tersebut. Nah kalau saya selalu menyampaikan bahwa kalau kita melihat dinding ya bukan hambatan, celah itu adalah peluang. Jadi disampaikan, yakinkan diri kita selalu bisa bangkit jika kita gagal, terjatuh. Mungkin hari ini kita gagal, mungkin kita akan jatuh dan sebagainya. Tentu bukan jatuh dari tower ya, hati-hati sekali karena kita harus mengikuti SOP-nya tuh, menjaga keselamatan menggunakan peralatan-peralatan yang sudah memang seharusnya dipakai. Kalau disampaikan bahwa sebab dinding masalah harus dilihat menjadi tantangan bukan hambatan dan dalam setiap tantangan pasti akan ada peluangnya. Apalagi kalau saya sampaikan di Aptiknas atau di RTP melakukan tadi ya, kita melakukan juga edukasi, literasi, bahkan melakukan vokasi. Jadi di sini kita pembekalan, semoga mungkin singkat, tapi kita harus mengerti bahwa kita di sini bukan hanya sekedar bekerja, tapi kita selalu berpikir berpola, diberikan edukasi, literasi, bahkan advokasi, dan ada Kang Ono. Semoga menjadi bekal dan kita mempunyai kebanggaan bahwa kita bagian dari RTP yang bisa kita bawa banggakan untuk keluarga-keluarga kita. Bahwa yang terakhir bahwa dalam era kolaborasi maka kita ini ya harus turut menjadi jembatan bersinergi, berkolaborasi agar menjadi bagian dari pentahelik yang untuk transformasi digital di NKRI karena bagian kita lah, kita melengkapi, kalau orang lain mungkin nggak bisa ya, dan
sangat jarang orang punya potensi. Mungkin teman-teman punya potensi bisa manjat, tapi kan di mana peluang bisa bekerjanya? Ternyata dengan adanya RTP kita bisa menjembatani. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik, bahwa yakinlah kita berada pada komunitas yang memberikan harapan, ya, benar-benar hope nih, harapan membangkitkan percaya diri. Tadinya mungkin aduh kok gue bisa naik, kapan gue naiknya, mau di mana naik, ya kan. Ternyata ini merupakan kesempatan yang baik, dan yakinkan bahwa pekerjaan-pekerjaan kita profesional sehingga kita diberikan kesempatan lebih, ya, artinya bukan berhenti di sini, mungkin ke daerah lain atau bangun di tempat lain dan sebagainya. Terus kemudian jangan lupa kita juga tetap, kalau pada saat ini diberikan edukasi, ya teman-teman, ya mentor maupun yang lebih junior, yang senior, tetap memberikan edukasi kepada teman-teman bahwa inilah potensi-potensi kita bisa manjat. Ini merupakan keberkahan. Nggak semua orang bisa manjat, ya, nggak semua orang punya keberanian, dan itulah ciri-ciri kita bahwa kita punya keberanian. Tapi kembali saya ingatkan, pada saat naik itu tidak untuk action-action, foto-foto di ketinggian dan sebagainya. Itu tolong pesan saya, dan itu dilarang, ya. Mungkin nanti kita akan kenakan sanksi, kecuali untuk publikasi memang sudah diizinkan untuk kepentingan dokumentasi yang memang sudah diizinkan. Jadi dilarang, sekali lagi, khusus naik-naik untuk selfie dan dipasang di Facebook atau media sosial yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Tolong, nggak perlu hal-hal itu, tapi disampaikan bahwa memang pada saatnya perlu. Kemudian juga literasi juga kita ajarkan, bahkan melakukan tadi vokasi, serta membangun jaringan tadi pentahelik yang menggabungkan semua. Untuk kehidupan yang lebih baik, benar-benar bersinar, selanjutnya meraih kesuksesan bersama. Slogan saya adalah sebab sukses bersama tentu lebih mulia dan lebih bermakna. Ini tentu harus disampaikan kepada teman-teman semua bahwa memang kita punya tujuan untuk maju bersama, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita berbagi untuk kemajuan bangsa dan negara, dan tetap menjaga kesatuan dan tetap membimbing. Dan tadi percayalah bahwa kesempatan ini bisa juga kita berikan kepada teman-teman yang lain dan kita kembangkan, tentu dengan profesional kita, ya. Jangan sampai ada kecelakaan kerja dan sebagainya, karena kita bukan hanya kali ini berkesempatan, tapi kita ingin lebih besar lagi. Seperti tadi juga teknik-teknik yang disampaikan Kang Ono itu sangat dimungkinkan. Mungkin tadinya tidak tahu, tapi dengan keberadaan di RTP, keberadaan kita bersama itu bisa mengembangkan berbagai hal, ya, di dunia teknologi informasi komunikasi yang sangat dibutuhkan di negara Republik Indonesia. Mungkin itu saja, saya harus cepat karena waktunya memang terbatas, dan yang penting tadi masing-masing tetap mau memberikan yang terbaik, menjaga juga nama baik, menjaga cara berpikir, bersikap dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Mungkin itu Kang Dadang, Kang Ono, dan teman-teman semua, adik-adik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hoki, Pak Ono atas arahannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyain? Tadi ada yang penasaran urusan konfigurasi. Oh, nanya itu ya. Oh iya, yang nanya IP apa ya? Radio itu ya? Ya, mau dikasih lihat icip-icip sedikit? Ya, boleh lah. Pak. Ilmu gurihnya itu Pak, boleh Pak. Saya akan share screen, ya. Oke. Ini sebenarnya di luar pekerjaan Anda urusannya naik, cabut radio atau pasang radio sih sebenarnya. Cuman memang nanti kita pengen juga bikin BTS atau konfigurasi BTS. Bisa masuk ke Google. Salah satu yang pernah kita buat adalah Open BTS Papua. Ini bikin sendiri sih kebetulan. Jadi kalau kita lihat gambar-gambarnya, ini adalah Open BTS yang dipasang di Papua. Yang masang teman saya, Curtis Hamler. Kemudian sudah dioperasikan di Papua ini. Mereka pasangnya BTS-nya di pohon. Jadi kalau Anda kan naik tower, ini taruhnya di pohon. Dan ini sudah beroperasi selama 7 tahunan lebih sih sekarang. Bentuk BTS-nya kira-kira kayak gini. Yang ini punya TNI AD, ya, bukan punya Papua, ini punya TNI AD. Dalamnya ini yang kita buat sendiri, dalamnya ada komputernya, kemudian ini fungsinya buat BTS, kira-kira gitu. Di sini ada amplinya kecil di sini, mana ya amplinya? Ini ada amplinya, konversi radio ke komputer ke radio pakai alat yang ini metal ini nih. Ini namanya software defined radio. Kalau mau tahu cara bikinnya, ada di Ono Center Wiki Open BTS. Di sini diterangkan cara bikinnya sih, sama konfigurasinya ada di sini. Jadi Anda masuk ke Ono Center ORID/wiki, masukin kata kuncinya Open BTS, nanti kita bisa masuk ke yang ini contohnya.
Oke, di sini dikasih lihat cara bikinnya sih sebenarnya. Agak lumayan ribet buat orang yang nggak biasa pakai makhluk-makhluk ini. Oke, di sini ada demo konfigurasi. Konfigurasinya kayak gini sih sebenarnya. Bentar, ada di bawah. Jadi kita bisa konfigurasi dia mau jadi apa. Perhatiin, saya kasih nama Desa Sel. Suka-suka kita sih kalau kita udah bisa bikin, kita bisa mau kasih nama Telkomsel lah, mau jadi ini juga sih kasih nama Singtel. Jadi kira-kira kayak gini cara kasih namanya. Ini yang Anda lihat di layar ini masih yang 2G. Ini ada pertanyaan nih, kenapa dismantle? Apakah sudah rusak atau ada pembaruan antena? Pembaruan BTS sih sebenarnya, bukan pembaruan antena, pembaruan semuanya. Oke, cuman jujur ini saya akan selesaiin dulu bentar. Saat ini kita sudah mulai bikin 4G, 5G sendiri. Anda bisa ngelihat ke 5G misalnya di sini. Ini teknik buat bikin 5G sendirinya diterangkan di sini ya. Konfigurasi 4G-nya kayak gimana, konfigurasi 5G sendiri gimana, software buat core network-nya kayak gimana. Core network ada sentral teleponnya diterangkan di sini nih. Cara compile-nya segala macam, nambahkan subscriber di 5G-nya kayak gimana diterangkan di sini semua. Jadi sampai level itu kita sudah buat sendiri sebenarnya, kita mampu sampai level itu sih sebenarnya. Ini ada 2 orang yang punya kemampuan seperti ini, namanya Pak Yopi, satu lagi Pak Fatah. Dua-duanya kebetulan ada di Diskominfo Tangsel. Oke, ini ada pertanyaan, Dadang mau jawab nggak nih yang ini? Untuk proyek ini kenapa dismantle? Mungkin Apakah saya sudah sedikit rusak? dulu, Dang. Ya. Iya, Pak. Nanti saya dulu dikit ya, nanti mungkin kalau Oke. ada kurang Dadang kasih tahu. Jadi intinya memang Iya. kita akan mengganti produk-produk. Nanti kalau dilihat ada mereknya dan sebagainya, tapi tolong janganlah ada penggantian. Tapi kita yang nggak usah cerita ini dan itu ya, nanti akan ada ketersinggungan dan sebagainya. Yang penting mengerjakan saja, tapi tentu kalau bertanya tentu boleh dikasih tahu memang ada penggantian merek. Jadi kita ada brand yang kita ganti, tapi tolong tadi saya sampaikan kita nggak perlu menceritakan oh ini loh ini gini, kan kita nggak tahu juga ya kan kepentingan mereka apa dan sebagainya, kan ini semua ada persaingan bisnisnya dan sebagainya, ada mungkin kepentingan apa yang di lain itu, tapi kita bekerja secara profesional. Tapi yang jelas brandnya ganti ya kan, digantikan tentu dalam tanda petik ya, mungkin versinya harusnya yang lebih baik ya, tapi jangan mengarah ke sana karena semua itu produk-produk itu saya sebagai ketua umum kan berteman semua ya, berteman dengan semua brand. Jadi kita nggak punya kepentingan untuk menyampaikan oh ini loh diganti ini loh karena ini begini begitu, nggak penting banget ya kan. Jadi janganlah, kecuali nanti kita udah ekspor, kita udah ngerti, kita pegang produk atau kita di sebuah brand tertentu sudah diajarkan etikanya ya kita bicara, karena sangat sensitif kita memegang produk ini terus kita cari ini, apalagi kita foto kasih lihat nih dulu produknya brand ini ganti ini, tolong jangan, karena itu menjaga etika bisnis kita, karena kita berbisnis itu teknologi itu selalu berputar, sama seperti roda kehidupan manusia pasti berputar. Kita nggak tahu sekarang sama si A, mungkin besok si B, si C, karena kita bukan orang apa ya, bukan politik, bukan apa, karena kita orang memang pekerja dan mendapatkan pekerjaan dari siapa yang memberikan pekerjaan. Jadi kita jangan sekali-sekali menyampaikan ini dan itu. Kita nggak tahu, mungkin saat ini merek A lebih bagus daripada merek B. Mungkin nanti jadi C, mungkin jadi D. Mungkin juga teknologi berubah, karena teknologi itu sebuah kebutuhan dan akan berubah terus siapapun gitu. Jadi mungkin waktunya juga, mungkin juga dari pricing dan sebagainya. Tapi kita menggunakan adalah apa yang kita dipercayakan, kita kerjakan dengan baik, kita pasang dengan baik, itulah tanggung jawab kita. Tentu tidak akan kita rahasiakan juga, kan bisa dilihat brandnya dan baik. Tapi tolong jangan diekspos, jangan disampaikan ya kan, kita bukan bagian sana, biarkanlah mereka yang bagian marketing bagaimana. Tapi di sisi kita tentu akan menjadi salah kaprah nanti, dan itu nanti menjadi yang tadinya kita nggak ngerti bakal ngerti, tapi tahu-tahu tersandung dulu permasalahan, mungkin nama baik, mungkin masalah hukum dan sebagainya. Tentu paling tidak disampaikan bahwa emang diganti ya. Alasannya mungkin kalau mau ditambahkan Dadang silakan, kalau menurut Dadang cukup ya mungkin cukup. Kalau mau ditanyakan lagi boleh juga. Mungkin dari Dadang ada tambahan mungkin. Paling gini sih kalau dari saya, nanti sebenarnya ini kedepannya nggak akan terus jadi dismantle, tapi akan naik tetap network engineer gitu. Jadi teman-teman yang punya basic ngerti, terutama dari SMK nih yang udah ngerti
TCP/IP nanti akan naik level ke next engineer gitu. Jadi nggak mungkin terus ngerjain kerjain turunin tower nggak, tapi next ada tahap selanjutnya ke naik kasta gitulah. Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau tentang naik dan tidak itu tergantung tadi dari kita. Kita kan selalu memberikan yang pemahaman, edukasi, vokasi dan sebagainya. Tapi kembali lagi kita mau nggak ya kan? Tadi disampaikan juga Kang Ono, kita harus tetap belajar ya kan, dan bisa bertanya. Di sini kan begitu bertanya dikasih informasi. Tapi tadi dengan koridor-koridor yang disampaikan ya jangan dilanggar. Buat apa kan? Yang penting kan kita tahu begini loh, teknologi ini, ini bisa seperti ini. Itu sih. Mungkin itu. Ya. Kalau mau bertanyanya juga langsung silakan ya, maksudnya ngechat terus mau tanya langsung komunikasi silakan gitu. Ada lagi mungkin? Ada. Kalau pengen puas besok datang aja ke lokasi. Ya tapi daftar dulu ya karena kan ada pembatasan juga, jadi kita mesti tetap tertib karena ada pembatasan kalau nggak salah 75 orang ya. Betul. Daftar ada di data gitu. Itu sih. Iya. Pak Ono ada tambahan? Cukup, yang penting jangan lupa sholat 5 waktu. Nah, itu penting banget tadi, penting banget kalau sholat itu utama ya, doa. Sama tadi Kang Ono menyampaikan doa. Tolong kalau mau naik tower doa dulu ya untuk keselamatan ya, misalnya ya kayak orang-orang kuno amit-amit ya mungkin amit-amit pokoknya permisi kita mau manjat kita santun lah karena itu kan daerah-daerah orang yang artinya kita permisi lah, memang di tempat-tempat seperti itu ya kita harus permisi dulu, jangan sembarangan, jangan ngomong sembarangan. Jadi tetap sholat 5 waktu, nanti mau manjat gitu. Karena saya pernah ngalamin gitu waktu pemasangan alat di suatu daerah gitu nggak beres-beres gitu loh. Toto dengan doa beres. Nah itu percaya dan tidak percaya. Apa sih susahnya juga kita doa? Bukan gitu, percaya gitu. Ya memang kita istilahnya adat Indonesia ya begitu. Sholat 5 waktu tetap. Tapi pada saat mengerjakan ya kita permisi dulu doa dengan kusuk, dengan santun seperti itu. Makasih Kang Ono udah diingetin itu. Penting banget itu. Cukup. Gimana teman-teman? Ini kan nggak ada ceweknya ya, mengerikan sekali. Itu Dang, di foto dulu Dang, foto capture Dang. Oke, sebelum acara ini berakhir kita foto bersama dulu ya. Tolong semua diaktifin kameranya. Kameranya diaktifin. Ya, kaum laki-laki silakan diaktifkan kameranya. Tidak ada kaum wanita di sini, kasihan. Silakan Pak Hoki yang ini, saya soalnya pakai pakai HP. Oh iya. Oke. Cuman satu slide aja kan ya. Siap. Nah hitung ya, 1, 2, semal dong ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, udah buka belum? Semuanya belum buka nih, belum semuanya buka. Rizky Dwi belum nih, Raisa apa nih? Ega Juanda belum. Bisa dibuka? Saya hitung lagi ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baru dibuka nih, Rizky baru dibuka, Ega belum. Saya sekali lagi ya, habis ini udah terakhir. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, cukup Kang Dadang ya. Siap. Silakan, Oke, terima kasih buat teman-teman. Nanti untuk jadwal update training